kita beralih ke hukum psikologi. Uh, Prinsip aktif partisipasi sungguh-sungguh atau active conscientious participation. Prinsip ini mengandung makna bahwa untuk menghasilkan prestasi yang maksimal, atlet harus terlibat secara aktif dalam proses latihan yang telah dipilihnya. Prinsip ini sering luput dari perhatian atlet dan pelatih juga. Atlet berpartisipasi secara pasif, hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan atau menunggu pemberian motivasi dari pelatih tanpa didasari atas kesungguhan untuk melakukan latihan, bahwa latihan adalah suatu kebutuhan. Latihan adalah suatu bentuk kerjasama antara atlet dan pelatih yang mengandung resiko. Atlet harus memiliki dan memahami tujuan latihan dan rencana yang telah disusun oleh pelatih. Idealnya, atlet harus membantu dalam merencanakan program latihan seperti menentukan tujuan latihan dan target prestasi. Tidak ada pelatih yang selalu mengetahui bagaimana reaksi tubuh dan pikiran atlet terhadap rangsangan latihan yang diterimanya. Atlet harus memberikan kualitas atau umpan balik dan bekerja sama dengan pelatih untuk mencapai efek latihan yang optimal. Selanjutnya adalah prinsip kesadaran atau awareness. Prinsip ini menunjuk pada kebutuhan bahwa pelatih menjelaskan pada atlet apa yang terlibat dalam program latihan, apa yang menjadi tujuan latihan, dan bagaimana mencapainya. Dalam hal ini juga atlet harus menyadari akan posisinya sebagai seorang yang harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi latihan. Selanjutnya berlanjut ke prinsip variasi. Kompleksnya latihan dan tingginya tingkat pembebanan dalam latihan untuk sukses membutuhkan variasi bentuk latihan dan metode latihan agar tidak terjadi kejenuhan atau kebosanan yang biasa disebut boredom atau basi, yaitu stillness. Kebosanan ini akan menjadi kritis apabila kurang bervariasi seperti pada gerakan yang hanya lari saja yang secara teknik tidak begitu kompleks atau terbatas dan membutuhkan faktor fisiologi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip istirahat psikologi atau psychological rest. Saat kelelahan terjadi, seorang atlet akan mengalami ketegangan mental atau ketegangan psikologis, yaitu psychological strain, bukan hanya kelelahan fisik saja. Oleh karena itu, selain harus meningkatkan kemampuan fisik menjadi istimewa, harus pula mampu mengalihkan situasi yang akan mengakibatkan munculnya tekanan-tekanan stres seperti pada kompetisi atau latihan. Bagian ini penting untuk membantu proses istirahat secara psikologis. Yang selanjutnya adalah hukum pedagogi. Prinsip-prinsip yang ada dalam hukum ini membantu atlet dan pelatih untuk lebih memaknai proses pembelajaran atau pelatihan melalui pendidikan. Nah, ada prinsip perencanaan dan pemanfaatan sistem atau planning and use of system. Prinsip ini membutuhkan apa yang disebut dengan desain program latihan yang sistematis dan efisien. Dari program jangka panjang sampai dengan unit latihan yang dibutuhkan oleh setiap atlet secara individu. Prinsip ini membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan mempertemukan semua kebutuhan latihan secara efektif. Melalui prinsip ini, atlet dan pelatih mengalami proses pembelajaran yang selalu sistematis dan terencana. Prinsip periodisasi. Prinsip periodisasi adalah mengembangkan program latihan melalui seri-seri dari setiap siklus atau tahapan berdasarkan pada standar prestasi setiap cabang olahraga. Prinsip ini terkait dengan perencanaan program latihan yang akan disusun. Tahapan latihan yang lazim dimanfaatkan oleh tahapan persiapan atau persiapan umum dan persiapan khusus, tahap kompetisi, prakompetisi, dan kompetisi utama, dan tahap transisi. Prinsip ini mengajak pelatih untuk senantiasa menjalani proses melalui tahapan yang jelas dan teratur.